Tidak hanya merugikan kesehatan, virus ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tentu saja termasuk Indonesia. Nah, selain itu merebaknya virus corona di tanah air menambah tantangan sekaligus kegelisahan baru bagi para pelaku usaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Oktaningrum dengan NPS 1951040172. Seperti yang ada di judul, saya akan membahas strategi bisnis di tengah COVID-19. Dengan adanya pandemi ini, maka kita sebagai pembisnis yang telah melakukan bisnis sebelum COVID-19, sebelum pandemi ini, maka bisnis yang kita lakukan harus diubah sesuai dengan masa yang kita alami sekarang. Mengapa kita ubah? Karena sebelum pandemi, bisnis yang kita lakukan bisa dipasarkan secara tatap muka atau secara langsung kepada masyarakat luas. Tetapi setelah pandemi ini, kita tidak dapat melakukan pemasaran seperti yang kita lakukan sebelum pandemi. Oleh karena itu, kita sebagai pembisnis yang mempunyai beberapa bisnis atau online shop, maka kita harus mengubah strategi dari yang sebelum pandemi dan waktu pandemi. Saya sendiri mempunyai bisnis yaitu online shop. Online shop yang saya miliki, di dalamnya saya menjual beberapa jenis jilbab, terus aksesoris HP, peralatan sekolah, dan pakaian. Tetapi sesaat pandemi ini, saya sendiri mengalami penurunan yang drastis dibandingkan dengan sebelum pandemi. Mengapa demikian? Karena peminat masyarakat luar dengan apa yang saya jual itu berkurang. Karena dia tidak membutuhkan apa yang saya jual di saat pandemi. Mungkin hanya beberapa yang membutuhkan barang yang saya jual. Karena gini, sekolah aja online, maka peralatan sekolah yang saya jual itu peminatnya dikit karena mereka tidak sekolah secara langsung. Sedangkan peralatan yang saya jual itu digunakan saat sekolah tatap muka. Jadi strategi yang saya lakukan yaitu pertama saya sendiri mengubah barang apa yang saya jual yang dibutuhkan oleh masyarakat di luar saat pandemi. Contohnya saja yaitu masker, hand sanitizer, masker, kuota, dan mungkin beberapa membutuhkan alat make up untuk kecantikannya atau skincare lah ya. Oleh karena itu, yang satu itu mengubah barang yang dijual. Dengan ini, saya sendiri harus mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh orang yang di luar, masyarakat di luar yang dibutuhkan di saat pandemi ini. Setelah saya menemukan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat di saat pandemi, selanjutnya saya mencari toko yang mencari agen atau mencari toko besar yang menjual barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang dapat dibeli secara banyak, sehingga dengan kita membeli secara banyak itu pasti kita mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan kita membeli satu atau dua. Selanjutnya, setelah kita menemukan toko yang menjual apa yang dapat kita jual di masa pandemi, kita menganalisis toko tersebut. Dia bisa nggak sih kerjasama sama kita? Dia bisa nggak sih
memberikan barang yang sesuai dengan harganya, karena kualitas barang itu adalah utama dalam berbisnis. Jika harga kita mungkin lebih murah daripada yang lainnya, tapi kualitas kita lebih buruk, pasti pelanggan akan memikirkan harganya. Pasti lebih baik beli di sana daripada di sini karena kualitasnya tidak sesuai dengan harganya. Pasti gitu kan. Nah, oleh karena itu kita juga harus menganalisis harga dan kualitasnya. Jika harganya sesuai dengan kita dan pemasaran kita, kualitas pun sesuai dengan pemasaran kita, dengan harga kita, maka itu adalah kunci kita untuk melakukan selanjutnya berbisnis. Nah, setelah itu kita setelah menemukan barang dan harga yang kita inginkan, maka saya sendiri melakukan pemasaran di luar masyarakat. Pemasarannya memang tidak sama dengan sebelum pandemi. Oleh karena itu, dengan adanya pandemi, kita harus belajar bagaimana sih pemasaran secara online, marketing yang bagus tuh bagaimana sih untuk menarik masyarakat luar membeli produk kita secara baik. Pemasarannya bagaimana sih yang baik untuk menarik pelanggan agar tertarik dengan barang yang kita jual. Yang pertama yaitu kita harus membuat pamflet yang kita desain sendiri, kita tulis di dalamnya itu kelebihan-kelebihan dari barang yang kita jual. Selain itu juga kita mencantumkan harga sehingga masyarakat luar bisa membandingkan, oh kualitas dengan segini, harganya cuma segini. Pasti orang akan menganggap barang kita bagus, barang kita memikat hati mereka. Selain itu juga setelah pamflet kita share ke sosial media kita juga harus menggunakan kata-kata promosi yang dapat tertarik oleh pelanggan kita. Bagaimana sih cara promosinya? Kita harus dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik, kata-kata yang dapat menarik pelanggan kita. Ini jadi jika promosi kita bagus, maka orang itu menganggap dari kata-kata saja sudah dapat dipercaya oleh masyarakat luar jika kita menggunakan kata-kata yang bagus dalam promosi kita. Setelah kita melakukan promosi di sosial media dengan kata-kata yang bagus dan disertai pamflet juga, kita mencari pelanggan seperti kita meminta bantuan kepada teman kita atau saudara kita untuk membantu menyebarluaskan pamflet dan barang-barang yang kita jual. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya agar lebih luas lagi masyarakat mengetahui apa sih barang yang kita jual. Dengan bantuan dari teman atau saudara, maka akan banyak lagi orang yang ingin mengetahui barang kayak mana sih yang dijual oleh toko ini, toko itu gitu. Setelah marketing yang baik itu, kita juga harus konsisten dengan barang apa yang kita jual, seperti masker. Nah, seperti masker yang saya bahas di awal tadi, saya yang awalnya menjual aksesoris HP, jilbab. Nah, di masa pandemi saya berubah mindset, berubah pikiran, menjual dengan apa yang dibutuhkan manusia dalam masa pandemi, yaitu masker. Jika ingin bisnis kita dipercaya oleh orang, dikenal oleh orang, maka kita harus komitmen terhadap bisnis kita. Bagaimana sih cara komitmen itu? Nah, cara komitmen itu kita harus rajin dalam mempromosikan, dalam memberi kualitas yang baik kepada pelanggan. Dengan ini, dengan kualitas kita semakin baik ke depan-depannya, maka pelanggan itu akan terus-menerus mengikuti apa sih yang kita jual dalam waktu ke depan. Nah,
dengan percayanya pelanggan kepada toko kita, maka akan terus-menerus pelanggan itu akan membeli apa yang kita jual dengan promosi yang bagus. Terus jika masker tersebut gitu-gitu aja, maksudnya tidak ada perkembangan dalam motif, tidak ada perkembangan dalam model, maka pelanggan itu akan bosan dengan apa yang kita jual. Oleh karenanya kita harus melakukan perkembangan mengikuti zaman, karena dengan mengikuti zaman kita mengetahui model bagaimana sih yang sedang tenarnya pada zaman ini begitu. Nah, setelah kita komitmen, maka kita akan mempunyai pelanggan yang tetap. Kita akan mempunyai pelanggan yang tetap. Dengan pelanggan yang tetap ini, maka kita dapat menguasai pelanggan tersebut untuk mengikuti apa yang kita jual. Kita juga dengan pelanggan yang tetap, maka kita menawarkan kepada mereka, mau nggak gabung dengan toko kita. Nanti setelah gabung kita akan memberi kok harga yang lebih murah daripada harga yang aslinya. Nah, dengan promosi kayak gitu kita dapat mempunyai reseller yang dapat memudahkan kita dalam promosi. Dengan reseller ini maka kita akan lebih ringan untuk mempromosikan. Kita setelah ada reseller, kita sudah tidak seperti yang awal tadi mempromosikan secara terus-menerus, maka yang mempromosikan adalah reseller, dan kita sebagai ketuanya reseller ini, maka kita harus mencari produk yang lebih bagus lagi dan lebih tren sesuai dengan zamannya. Nah, oleh karena itu jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak melakukan apapun yang kita inginkan. Seperti saat ini kita udah punya bisnis, udahlah stop pandemi, maka itu tidak boleh. Oleh karena itu kita harus tetap semangat untuk menjalankan bisnis apa saja sih yang telah kita lakukan sebelum pandemi. Kita harus mempunyai strategi yang bagaimana sih agar bisnis itu tidak dapat punah dalam pandemi ini. Oleh karena itu, itulah strategi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.